Bab 1076. Cheng Sen di ujung telepon segera setuju, dan kemudian buru-buru menelepon pria berkepala besar itu untuk memanfaatkan waktu untuk melakukannya. Karena Lin Yu ingin memaksa iring-iringan mobil Rong Hesu melewati taman botani yang belum dibuka, dia harus memblokir jalan di kedua sisi taman botani terlebih dahulu, dan dia telah menyerahkannya kepada Cheng Sen He Datu sebelumnya. Cheng Sen dan Datu telah memimpin dua jalan terpisah sejak lama. Selama Lin Yu mengeluarkan suara, mereka dapat menyebabkan dua kecelakaan mobil dan memblokir jalan dengan segera. Pak, haruskah kita pergi sekarang? Pada saat ini, Li Zhensheng juga telah mengirim pesan teks ke Bu Cheng dan yang lainnya, dan berkata dengan suara rendah kepada Lin Yu, Bu Cheng dan Lao Niu telah menyergap di sana. Lin Yu mengerutkan kening dan memikirkannya, dan dengan hati-hati mengingat rencananya. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, kami telah menyelesaikan hal yang paling penting. Selanjutnya, kita akan melihat Rong Hesu. Maukah Anda memasuki lokasi syuting? Saya memilih untuk meninggalkan kebun raya. Saya akan menyapa Ratu dan Menteri Hao. Dia berkata bahwa dia akan pergi ke ruang perjamuan Yajian, dan Hao Ningyuan baru saja meninggalkan meja saat ini, keluar dengan cepat dari Yajian, dan menutup pintu dengan mulus. Paman Hao, kenapa kamu keluar? Lin Yu berkata buru-buru, aku akan masuk dan menemukanmu. Hao Ningyuan tidak menjawabnya. Saat dia menutup pintu, wajahnya langsung berubah pucat, matanya tiba-tiba memerah. Jejak rasa sakit melintas di matanya, dan kemudian dia tersandung ke arah Lin Yu dan meraih lengan Lin Yu. Mengatakan dengan tangisan dalam suaranya, Jiarong, ini tidak bagus, Huang. Huang tua. Hati Lin Yu bergetar ketika dia melihat ini, kulitnya tiba-tiba berubah, dan firasat buruk melonjak dalam sekejap. Dia dengan kuat memegang bahu Hao Ningyuan dan bertanya dengan cemas, Paman Hao, apa yang terjadi dengan Huang Lao? Dia diserang di jalan. Hao Ningyuan berkata dengan mata merah dan tersedak. Terserang. Lin Yu menegang, dan berkata dengan cemas, lalu bagaimana situasinya? Hao Ningyuan membuka mulutnya, dan air mata di matanya mengalir sebelum dia bisa berbicara. Paman Hao, ada apa dengan Huang Lao? Mata Lin Yu langsung merah melihat ekspresi Hao Ningyuan, dia sudah menebak sesuatu tanpa kata-kata Hao Ningyuan. Hao Ningyuan menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, air mata mengalir deras, mendesis, orang tidak lagi. Tidak lebih. Lin Yu merasakan otaknya berdengung dalam sekejap, bergoyang, dan hampir tidak berhenti. Memikirkan wajah belas kasih Huang Lao Cimei dan adegan masa lalu, hati Lin Yu terpotong. Meskipun Huang Lao, Do Lao, dan Wang Lao lebih rendah darinya dalam keterampilan medis, mereka dapat dianggap sebagai pemimpin jalan medisnya di Beijing. Huang Lao, Do Lao, dan Wang Lao yang membantunya selama ini, dan dia bisa terus maju. Hanya dengan berjalan begitu lancar kita dapat mencapai posisi Presiden Asosiasi Medis Tiongkok saat ini. Dan dia juga berharap bahwa dengan bantuan Huang Lao, Do Lao dan Wang Lao, pengobatan Cina Huaxia dapat didorong ke ketinggian yang baru, tetapi dia tidak menyangka bahwa janjinya kepada Huang Lao akan menjadi perpisahan. Lin Yu menunduk, air mata mengalir, tinjunya berderit. Jiarong, aku tidak berani memberitahu Lao Do dan yang lainnya, aku khawatir mereka tidak tahan. Hao Ningyuan menundukkan kepalanya sambil menyeka air matanya dan berkata dengan suara yang dalam, polisi baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa dua murid Huang tidak selamat. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang melakukan kekejaman seperti itu. Siapa lagi itu? Wajah Lin Yu tiba-tiba menjadi dingin, lalu segera menoleh, dan bertanya dengan suara dingin, Saudara Li, kamu baru saja mengatakan bahwa Mu Wei pergi keluar untuk melakukan suatu misi, kan? Li Zhensheng terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian langsung mengerti apa yang dimaksud Lin Yu, dan berkata dengan cemas pada Lin Yu,
Tuan, maksudmu, Mu Wei akan membunuh Huang Lao. Li Zhensheng sedikit terkejut, tapi Wei tidak menyangka Rong Hesu akan begitu panik. Huang Lao hanya menghinanya, dan dia mengirim seseorang untuk membunuh Huang Lao. Pengawal kayu. Ekspresi Hao Ningyuan tiba-tiba berubah, dan kemudian berkata dengan cemas, apakah itu salah satu dari dua orang di samping Rong Hesu? Berbicara bahwa dia telah mengeluarkan ponselnya, dia berkata dengan getir, saya akan menelepon polisi dan menangkapnya. Lin Yu menggenggam tangan Hao Ningyuan dan berkata dengan suara yang dalam, Paman Hao, kamu lupa, hal semacam ini tidak di bawah kendali polisi, itu adalah kendali saya. Hao Ningyuan tertegun, dan kemudian dia menyadari bahwa, memang, seorang pembunuh yang mengetahui seni mendalam seperti ini memang di bawah kendali Lin Yu dan pesawat militer. Jangan khawatir. Aku akan memotong kepalanya dan Rong Hesu dengan tanganku sendiri untuk menghibur arwah Huang tua di langit. Lin Yu berkata dengan wajah cemberut, dengan cara ini, dia akan memiliki satu alasan lagi untuk mencekik Rong Hesu dan Mu Wei dengan cara yang benar, tetapi bagaimana dia berharap tidak ada alasan seperti itu. Ada pengawal pemadam kebakaran. Li Zhensheng mengertakkan gigi dan berkata dengan getir, dia tahu bahwa tidak ada sisa-sisa dokter misterius yang dapat dilepaskan, jika tidak maka akan menjadi bencana besar. Oke, Jiarong, hati-hati tentang semuanya. Hao Ningyuan menahan air mata dan menepuk bahu Lin Yu dengan penuh semangat. Aku tidak akan masuk dan mengucapkan selamat tinggal kepada Ratu, kamu bisa menjelaskannya untukku. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, ini aku. Hao Ningyuan mengangguk. Tanpa ragu-ragu, Lin Yu membawa Li Zhensheng dan berjalan cepat keluar. Meskipun Rong Hesu pergi lebih awal dari mereka, jika Lin Yu dan yang lainnya bergegas langsung ke kebun raya, mereka masih akan tiba lebih awal dari Rong Hesu. Saat ini, Rong Hesu sudah bergegas menuju bandara bersama Pobos dan yang lainnya. Untuk keamanan, Rong Hesu mengirim seseorang ke hotel untuk mengambil barang bawaan, dan mereka pergi ke bandara terlebih dahulu. Namun untuk menuju bandara, Anda juga harus melewati dua jalan di kedua sisi Botanical Garden, karena Huang Xinru meninggal di sisi kiri Botanical Garden, mereka memilih jalan yang benar untuk menghindari kesialan. Setelah menempuh jarak 2 atau 3 kilometer, Rong Hesu Shun Road menjemput Mu Wei yang telah menunggu di pinggir jalan. Bagaimana? Apa benda tua itu sudah mati? Rong Hesu bertanya dengan acuh tak acuh, tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya, seolah-olah dia bertanya tentang masalah sepele. Mati, menurut instruksimu, aku menikamnya lebih dari 30 kali sebelum membiarkannya mati. Mu Wei berkata dengan tenang. Benar, orang tua, berani memarahiku. Benar-benar sembrono. Rong Hesu mencibir dan berkata, saya berada di ibu kota beberapa hari ini, dan tidak nyaman menangani hal-hal lama ini. Saya tidak berharap mereka memasang hidung di wajah mereka. Sebelum pergi, saya harus meninggalkannya sebagai kenangan. Dengan cara ini, orang tua di ibu kota jauh lebih jujur. Mu Wei dengan dingin mendengus, setelah kematian He Jiarong, kamu akan menjadi ketua dewan. Mereka semua harus mengambil inisiatif untuk menjadi anjing penurut yang baik di kakimu. Rong Hesu menyipitkan matanya dan berkata dengan santai, itu tergantung bagaimana kinerja penjaga api. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan tugas ini sampai mati. Petugas pemadam kebakaran yang pertama menoleh dengan tiba-tiba dan berkata dengan suara yang dalam. Retak. Saat itu, pengemudi tiba-tiba menginjak rem, menyebabkan Rong Hesu melompat ke depan. Apa yang kamu lakukan? Rong Hesu berteriak dengan marah. Bisakah kamu menyetir? Penjaga kebakaran langsung menamparkan kepala pengemudi. Pengemudi itu buru-buru menutupi kepalanya dan berkata sedih, mobil di depan tiba-tiba berhenti. Petugas pemadam kebakaran kemudian mencondongkan tubuh keluar jendela dan melihat-lihat. Melihat lampu merah di depannya,
Dia mundur dan berkata kepada Rong Hesu, "Tuan, ada banyak mobil di depan, sepertinya ada kemacetan lalu lintas."